Materi IPA, kelas 7 semester 1, suhu, kalor, dan energi di sekitarku. Salah satu dampak dari perubahan suhu suatu benda adalah pemuaian. Ya, pada pertemuan ini kita akan melihat tentang pemuaian zat padat. Ya, mari kita sama-sama belajar. Oke. Pemuaian. Apa itu pemuaian? Pemuaian adalah bertambah besarnya ukuran suatu benda karena mengalami pemanasan. Ya, pemanasan berarti kenaikan suhu. Ya, pada saat benda dipanaskan, partikel-partikel yang berada dalam benda bergerak semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, sehingga menyebabkan jarak antara partikel satu dengan yang lainnya itu bertambah jauh. Ya, nah itulah sebenarnya yang menyebabkan bertambah besarnya ukuran suatu benda pada waktu dipanaskan. Yaitu karena apa? Karena partikel-partikel dalam benda bergerak semakin cepat. Ya. Nah, ini kita lihat ilustrasinya ya. Pada waktu mula-mula ini, nah ini kan partikel-partikelnya ini berdekatan. Ya, terus dipanaskan, ya dipanaskan, mulai menjauh, sampai akhirnya gambar yang paling kanan, wah semakin jauh. Nah ini berarti dia semakin bertambah besar ukurannya. Ya, ini ilustrasi saja ya, jangan dianggap oh benar-benar seperti itu kejadiannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih, jenis-jenis pemuaian ada ya, ada 3 yaitu pemuaian zat padat, pemuaian zat cair dan pemuaian gas. Jadi setiap jenis ya, setiap wujud zat itu bisa memuai. Ya, baik itu padat, cair maupun gas ya, bisa memuai. Nah, kesempatan ini kita akan mempelajari yang zat padat dulu, oke? Ternyata dalam pemuaian zat padat sendiri itu dibagi lagi menjadi 3. Kita hanya melihat pemuaian panjangnya saja, atau kita melihat hanya pemuaian luasnya saja, atau secara keseluruhan itu pemuaian volume zat padat. Ya, kita akan lihat. Nah, kali ini kita khususkan untuk pemuaian panjang. Pertemuan berikutnya baru kita lihat pemuaian luas dan pemuaian volume. Ya. Pemuaian panjang pada zat padat ya. Nah, ini lihat, ini ada alat untuk mengukur pemuaian panjang. Ya, itu namanya alat Mussenbrook. Ya, nah alatnya seperti ini. Ya, jadi kita gunakan beberapa batang logam yang berbeda jenis, bawahnya diberikan api ya, panaskan, maka ternyata setiap jenis logam itu mempunyai pemuaian panjang yang berbeda-beda. Ya, nah itu alat Mussenbrook ya. Ini adalah contoh pemuaian panjang dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, rel kereta itu kalau siang hari dia memuai, ya, maka dari itu pada sambungan-sambungan batang-batang rel kereta itu diberikan celah. Gunanya apa? Kalau panas siang hari itu memuai tidak sampai melengkung. Nah, kabel listrik juga sama. Ya, kabel listrik juga dibiarkan kendor ya, supaya kalau malam hari ya itu tidak sampai terlalu tegang ya. Karena pada malam hari suhunya rendah, itu kabel listriknya akan menyusut ya. Nah, ini adalah contoh ya bagaimana ya itu pemuaian panjang dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengantisipasinya supaya kita tidak mengalami kerugian ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pemuaian panjang? Yaitu perubahan panjang ya, perubahan panjang dari suatu zat padat ya. Nah, perubahan panjang suatu zat padat itu bergantung pada apa saja. Yang pertama bergantung pada jenisnya. Ya, tadi di alat Mussenbrook itu dibuktikan bahwa kalau logam jenisnya beda itu mempunyai
ya mempunyai perubahan panjang yang berbeda ya jenis zatnya. Terus panjang mula-mulanya. Kalau panjang mula-mulanya panjang, jelas perubahan panjangnya ya gede ya, besar ya. Tapi kalau panjang mula-mulanya kecil ya, perubahan panjangnya juga pendek ya, kecil ya. Terus juga kenaikan suhu, tentu saja kalau kita panaskan hanya naik 10 derajat sama naik 100 derajat, otomatis perubahan panjangnya ya berbeda ya. Kalau naik suhunya sampai 100 derajat, otomatis ya perubahan panjangnya semakin panjang. Tapi kalau cuma 5 derajat atau 10 derajat, ya nggak panjang-panjang amat perubahan panjangnya ya. Nah, sehingga dari situ kita bisa membuat satu rumusan, ya rumusan untuk pemuaian panjang zat padat. Ya rumusnya itu ada dua, yaitu apa? LT, ya panjang akhir, itu adalah panjang mula-mula ditambah perubahan panjang, ya delta L. L0 ditambah delta L. Delta L sendiri itu apa perubahan panjang itu? Perubahan panjang itu adalah panjang mula-mula L0 dikalikan alfa, koefisien muai panjang, setiap zat berbeda-beda, ya, dan juga dikalikan delta T, ya, perubahan suhunya. Ya, kalau perubahan suhunya besar, otomatis delta L-nya besar. Kalau perubahan suhunya kecil, otomatis delta L-nya juga kecil, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya, ya batang baja sepanjang 0,5 meter mempunyai suhu 20 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang baja 1,3 dikalikan 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius, hitunglah panjangnya ketika suhunya naik menjadi 60 derajat Celcius. Ya, di sini ada panjang mula-mula, ada suhu awal, ada suhu akhir, ada koefisien muai panjang. Ya, kita lihat penyelesaiannya ya. Nah, ini dia cara menyelesaikannya. Kita daftarkan dulu apa yang kita ketahui. Ya, L0. Ya, panjang mula-mulanya 0,5 meter, tulis. T1, T mula-mula 20 derajat Celcius, tulis. T2, ya, T suhu akhirnya 60 derajat Celcius, tulis. Maka perubahan suhunya adalah 60 kurang 20. Jadi perubahan suhunya 40 derajat Celcius. Nah, alfa koefisien muai panjangnya 1,3 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Artinya setiap 1 derajat Celcius dia bertambah panjang 1,3 kali 10 pangkat min 5 kalinya. Ya, udahlah kalau kamu bingung nggak apa-apa. Ya, maka ditanyakan berapa panjang akhirnya. Pertama-tama kita hitung dulu. Ya, perubahan panjangnya berapa? Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Jadi delta L sama dengan 0,5 kali 1,3 kali 10 pangkat min 5 kali 40. Ya, kita hitung, maka hasilnya adalah 0,00026 meter. Ya, karena kita pakai panjang mula-mulanya meter, maka delta L-nya juga meter. Maka panjang akhirnya LT-nya berapa? L0 tambah delta L. Ya, 0,5 ditambah 0,00026. Jadi 0,50026 meter. Nah, itu. Jadi bertambah panjang ya menjadi 0,50026 meter. Ya. Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari yang pertama, pemuaian adalah pertambahan ukuran suatu benda. Yang kedua, pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair maupun gas. Yang ketiga, pada zat padat, pemuaian dapat dilihat dari panjang, luas, atau seluruhnya yaitu volumenya. Nah, ini adalah tugas mandiri kamu. Ya, kamu boleh coba kerjakan ya di buku ya. Sebuah logam suhu 20 derajat Celcius, panjangnya 100 cm. Itulah panjang logam tersebut jika dipanaskan hingga 100 derajat Celcius. Nanti itu suhu akhirnya. Suhu awalnya tadi 20 derajat Celcius. Ya. Nah, diketahui koefisien muai panjang logam tersebut 0,00001 per derajat
Celcius. Ya, itu alfanya ya, koefisien muai panjang. Ya, ini contoh yang pertama. Nah, sekarang tugas yang kedua. Ya, sama, kamu boleh coba ya di buku latihan kamu ya. Sebatang besi dengan panjang 50 cm, ya, L0-nya, dipanaskan dari suhu 10 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Ya, berarti suhu awalnya 10, suhu akhirnya 50. Jika besi bertambah panjang 0,024 cm, hitunglah alfanya ya, koefisien muai panjang besi. Ya, oke. Coba ya, dicoba. Oke. Sudah selesai kita belajar kali ini. Ya, kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya. Ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Ya, selamat belajar. Oke?